Jagoan santai. Perempuan jadi pemimpin? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ibn Arafi di Jagoan Santai. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema tentang organisasi. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sering sekali mendengar istilah organisasi, atau mungkin teman-teman juga pernah berorganisasi, bahkan pernah menjadi ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Nah, dengan demikian, pada kali ini saya mendatangkan seorang narasumber dari Banyuwangi. Dia merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Langsung saja kita panggil dia. Selamat datang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Kak atas kehadirannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan banyak sekali pertanyaan kepada Kakak seputar organisasi. Nah, sebelum saya berikan pertanyaannya, mari kita simak dulu perkenalan dari Kakak. Hai teman-teman, nama saya Adita. Saya berasal dari Banyuwangi. Saya merupakan mahasiswa di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama ini tentang pengalaman organisasi. Apa saja sih pengalaman Kakak dalam berorganisasi, mulai dari awal ikut organisasi sampai dengan organisasi terakhir yang diikuti? Jadi dulu saya sempat ikut PMR ketika kelas 2 SMP dan itu menjadi bendahara. Kemudian waktu di SMA kelas 1 itu saya ikut PMR lagi dan juga ikut IPM. Mengikuti IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu kalau di sekolah lain bisa disebut OSIS lah ya. OSIS. Kemudian kelas 2 SMA saya masih ikut kedua organisasi itu, dan di IPM kebetulan saya menjabat menjadi seorang ketua, dan di PMR saya menjabat menjadi wakil ketua PMR. Kemudian di perkuliahan saya mengikuti himpunan mahasiswa prodi selama 2 periode dan juga mengikuti UKM kesenian di tingkat fakultas. Nah, tadi kan Kakak menyebutkan bahwa ketika SMA atau pada masa kelas 11, Kakak menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Bahkan menjabat dua organisasi, satu pemimpin, satu wakil ketua. Nah, ketika Kakak menjadi pemimpin, apakah tidak ada omongan dari orang-orang, baik itu dari teman-teman Kakak ataupun dari jajaran Dewan Guru? Karena Kakak kan merupakan seorang perempuan tapi mampu menjadi seorang pemimpin. Padahal biasanya pemimpin itu identik dengan seorang laki-laki. Nah, apakah tidak ada omongan dari orang lain? Nah, memang untuk setelah terpilihnya saya, tapi memang sebelum dilantik itu sempat ada obrolan di Dewan Guru. Itu banyak sekali yang mempertanyakan kenapa yang jadi harus perempuan, padahal ada juga calon-calon yang lain itu yang laki-laki. Dan kemudian di sekolah saya ini memang yang sangat-sangat diutamakan itu ketua itu harus laki-laki. Di semua organisasi itu hampir semuanya itu laki-laki ketuanya, jarang sekali yang ketuanya perempuan. Kemudian di IPM ini kan bisa dibilang IPM ini namanya juga OSIS, itu pasti kan organisasi terbesar di sekolah. Nah itu ya karena memang organisasi besar, kenapa harus perempuan yang jadi seperti itu. Memang ada obrolan seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman ya namanya juga perempuan kebanyakan memang agak diremehkan gitu ya. Pasti ada omongan seperti itu, tapi ya udahlah, udah berlalu gitu aja. Jadi kita hadapin aja orang-orang seperti itu biar jadi motivasi aja. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin ketika masa SMA, pasti Kakak kan pernah menghadapi anggota-anggota yang baperan,
kemudian merasa kurang nyaman dalam organisasi atau merasa bosan dalam organisasi. Nah, biasanya rasa-rasa bosan itu muncul dalam setiap individu yang berorganisasi ketika pada masa pertengahan organisasi atau akhir-akhir organisasi. Nah, kakak sebagai pemimpin, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut, mengatasi anggota yang baperan, bosan, atau merasa kurang nyaman dalam organisasi? Ya memang nggak menutup kemungkinan ya, dalam organisasi itu banyak sekali wajah-wajah baru dengan watak yang berbeda, karakter yang berbeda, dan memang treatmentnya juga harus berbeda seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang agak baperan dalam artian juga ada yang gampang tersinggung hatinya, kemudian ada yang baperan pemarah seperti itu, memang treatmentnya lumayan beda, karena ketika kita membuat sebuah kesepakatan dalam sebuah organisasi itu memang untuk sebuah kesepakatan memang kita bicarakan bersama-sama, tapi untuk aspirasi seperti itu, misalkan ada sesuatu hal-hal yang tidak berkenan, kita lebih komunikasikan secara face to face. Memang treatmentnya memang harus seperti itu, karena tidak bisa meratakan semuanya. Jadi kalau teman-teman yang spesial ini memang banyaknya saya ajak ngobrol berdua, kita cari solusi bareng-bareng yang memang enak di dia dan enak di organisasi gitu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak lah, jadi sama-sama mutualisme seperti itu. Berarti cara mengatasi hal tersebut harus mengetahui karakter dari individu ya Kak ya. Berarti tidak bisa menyamaratakan semua anggota, karena setiap anggota bervariasi seperti itu. Nah, kemudian hal terpenting apa sih yang harus dimiliki seseorang ketika ingin berorganisasi? Memang selalu saya tanamkan ke teman-teman, misalkan junior yang mau ikut berorganisasi, itu saya selalu bilang, niatmu apa mau ikut organisasi? Jadi pertama tuh niatnya tuh harus benar-benar baik, bagus. Memang kalau masa-masa sekolah itu kebanyakan teman-teman itu ikut organisasi karena ingin pakai jas organisasinya. Kebanyakan memang seperti itu, tapi memang harus ditanamkan, kamu ikut berorganisasi jangan cuma mencari eksistensi itu, jadi harus ditanamkan itu dulu. Kemudian ketika sudah ada di dalam organisasi, dia harus menanamkan bahwa ada kepercayaan satu sama lain dengan individu yang lain di dalam sebuah organisasi itu. Jadi walaupun memang ketika kita bertemu orang baru kan kita nggak bisa langsung percaya, jadi memang harus membangun kepercayaan satu sama lain agar bisa mencari solusi bersama-sama, nggak saling menjatuhkan gitu loh. Contohnya seperti itu. Kemudian juga komitmen itu juga penting, karena ketika kita sudah berkomitmen untuk terjun ke dunia organisasi itu memang harus kuat komitmennya. Kalau misalkan ketika setiap orang pasti ada titik jenuhnya, ada naik turunnya. Kalau misalkan komitmennya nggak kuat, dia bisa drop seperti itu. Apalagi ketika menghadapi masalah-masalah itu pasti bervariasi lah ya orang-orang menghadapi masalah. Jadi komitmen itu juga penting, harus dipegang teguh. Misalkan dalam berorganisasi. Nah, menarik kan teman-teman. Nah, jadi dalam organisasi hal terpenting yang harus dimiliki yang pertama adalah niat. Kemudian setelah niat, ketika sudah masuk dalam organisasi, maka ada dua hal yang sangat penting harus diperhatikan, yaitu trust and commitment. Trust atau kepercayaan dan komitmen atau komitmen. Jadi kepercayaan dan komitmen dalam sebuah organisasi itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau sudah tidak percaya dengan satu sama lain, sudah tidak percaya dengan pemimpin, maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Roda organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen menurut Mbak Adita ini sangat penting. Karena apa? Karena setiap individu ketika berorganisasi pasti akan mengalami masalah-masalah yang tak terduga. Bahkan biasanya ketika pada masa pertengahan atau akhir, seseorang bisa saja mengalami bosan, kemudian merasa tidak nyaman atau jenuh, bahkan bisa saja ingin keluar dalam sebuah organisasi. Nah, hal yang harus dimiliki untuk tidak memiliki
rasa tersebut atau mengurangi rasa tersebut adalah dengan komitmen. Karena dengan komitmen kita bisa mengingat niat awal kita masuk dalam sebuah organisasi serta tujuan kita dalam berorganisasi. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, jadi enak apa tidak sih menjadi seorang ketua itu? Memang ada enaknya, ada enggaknya. Tapi enggaknya ini harus tetap dianggap enak karena dalam menjalani sesuatu hal ya lumayan berat juga. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua itu lumayan berat. Tapi memang kita harus enjoy di situ. Memang di situ memang kepercayaan seorang pemimpin kepada anggotanya yang lain itu sangat-sangat penting juga. Komitmen pemimpin ketika membawa anggota-anggota yang lain juga penting seperti itu. Jadi ya dianggap enak aja karena memang saya punya moto yang muncul ketika saya menjabat menjadi seorang ketua, yaitu hadapi, jalani, dan juga syukuri. Ketika menghadapi sebuah masalah, datang sebuah masalah jangan dihindari, tapi masalah itu harus dihadapi. Ketika roda organisasi ini bertemu dengan jalan yang terjal, itu juga harus tetap dijalani, nggak bisa dihindari seperti itu. Kemudian harus tetap syukuri semuanya, mau ada masalah, mau nggak ada, dengan anggota yang bahagia dalam menjalani kegiatan seperti itu, kita harus syukuri semuanya, jadi dianggap enak aja. Padahal menjadi ketua itu banyak sekali tantangannya, Banyak sekali. mengerahkan pikiran, bahkan jasmani maupun hati juga. Bahkan kalau sudah banyak yang baper itu sulit sekali diatasi karena masalah hati. Nah, mungkin Kak Adita ada saran sebelum kita tutup kesempatan kali ini, mungkin ada saran buat teman-teman yang pada saat ini sedang menjalankan sebuah organisasi atau sedang berorganisasi. Jadi teman-teman, untuk semuanya aja. Jadi ketika kita berorganisasi itu, tanamkan betul niat kalian ketika berada di organisasi itu apa. Istilahnya jangan hanya meminta untuk dibekali sesuatu, tapi juga berikan sesuatu untuk organisasi itu. Kemudian hidupilah organisasi itu, seperti itu. Kemudian ada lagi dengan kondisi yang sekarang ini, pandemi yang sekarang mewabah secara mendunia, itu kita semua dituntut untuk hidup kreatif seperti itu. Apalagi teman-teman yang berorganisasi yang banyak sekali kegiatannya melibatkan banyak orang, melibatkan masa yang banyak sekali seperti itu. Jadi mencari solusi atau mencari celah lain itu harus dipikirkan. Kemudian kepercayaan satu sama lain harus dibangun agar tidak saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Jadi kepercayaan itu sangat penting agar ketika memberikan sebuah solusi itu tidak saling tuding, tidak saling seperti itulah, tidak saling menjatuhkan, tidak saling tuding, harus dengan kepala dingin bagaimana caranya mencari solusi itu agar roda kehidupan di organisasi itu tetap berjalan. Hidupilah organisasimu, jangan hidup dari organisasimu, seperti itu. Kemudian memang komitmen harus dipegang teguh. Kalau misalnya udah mulai jenuh, nggak apa-apa, misalkan istirahat sebentar aja, jangan lama-lama, takutnya nanti malah nggak berjalan. Jadi istirahat sebentar, tetap komunikasikan apa yang ada di dalam hatinya, jangan dipendam sendiri. Apalagi ketua kerucil yang kecil-kecil itu kadang memang lumayan sulit. Kadang ada kan orang yang sulit membicarakan isi hatinya, introvert. Kemudian misalkan ada masalah, padahal di dalam organisasi itu semuanya harus dikomunikasikan agar mendapatkan solusi bersama, gak dipikirkan sendiri gitu. Jadi memang ya mulai membangun kepercayaan lagi lah ke teman-temannya. Memang mungkin ada rasa sungkan dan lain sebagainya, tapi memang di organisasi itu kita harus transparan. Ketika ada kendala apapun dibicarakan itu lebih enak, di hati lebih plong, teman-teman juga bisa mengerti isi hati kita seperti itu. Jadi semangat, lebih kreatif, inovatif, dan juga semoga menjadi lebih inspiratif. Baik, jadi komunikasi itu sangat penting sekali ya Kak ya. Apalagi dengan keadaan seperti ini, keadaan yang kurang stabil, kita sedang
mendapatkan sebuah musibah, pandemi yang mengglobal, bahkan seluruh dunia mendapatkan musibah ini, dan semoga saja cepat selesai, segera menghilang dari dunia, yaitu virus corona. Dan saya ucapkan semangat untuk teman-teman semua, jangan sampai kita berhenti dalam tengah-tengah organisasi, karena kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam organisasi tersebut. Bahkan ada seorang ulama Kak yang pernah bilang kunci kesuksesan itu ada 3. Yang pertama adalah belajar. Seseorang tidak akan belajar tanpa seseorang tidak akan sukses tanpa belajar. Jadi harus belajar. Nah, yang kedua adalah hormat kepada guru. Karena apa? Karena guru merupakan orang tua kita, orang yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah mengabdi. Jadi orang-orang organisasi inilah yang insya Allah akan sukses, akan berhasil ke depannya. Karena apa? Karena salah satu kunci sukses adalah mengabdi. Karena orang yang mengikuti organisasi berarti dia telah mengabdi. Untuk karena itu saya ucapkan semangat, serta jangan patah semangat, harus tetap semangat, semangat. Jangan putus asa. Baik, terima kasih Kak Adita, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.